Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk lebih jauh dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak setiap kita untuk boleh berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan masih memberikan hidup kepada setiap kami sampai hari ini. Bahkan di tahun ini kembali kami boleh memasuki masa Advent. Kami percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami masih diberikan waktu untuk boleh masuk masa Advent ini, Tuhan tolong kami agar sungguh-sungguh Tuhan, masa Advent ini sebelum Natal menjadi masa perenungan buat setiap kami untuk sungguh-sungguh menyediakan tempat untuk Engkau hadir di tengah-tengah hidup kami, menjadi penguasa yang sepenuhnya dan utuh di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi Tuhan, ketika Engkau akan berbicara kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu, Tuhan tolong teduhkan kami. Dan biarlah Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami bukan hanya dipenuhi dengan informasi, tapi hidup kami, hidup yang ditransformasi oleh kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan setiap diri kami, pribadi lepas pribadi, ke dalam tangan-Mu saja. Berbicara kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi. Ya. Kita bersyukur ya, sekali lagi kita masih boleh diberikan kesempatan beribadah. Baik kita yang onsite ataupun kita yang online. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan juga belajar tentang worship dari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Gitu ya. Kalau boleh dikatakan apa sih worship itu sendiri? Saudara-saudaraku, menurut seorang yang bernama Bob Kauflin, dia mengatakan worship itu lebih daripada aktivitas yang kita lakukan pada hari Minggu, secara khusus di gereja. Worship itu tentang siapa kita di hadapan Allah. Kita dibawa untuk boleh mengerti dan menyadari siapa diri kita. Kita adalah, saya dan saudara adalah ciptaan di hadapan Tuhan. Maka sebagai ciptaan, kita harus menyembah, kita harus mengagungkan, kita harus memuji akan Dia sebagai pencipta kita. Itulah worship. Di sini kita diajak untuk boleh sadar, bicara soal hati dan motivasi kita ketika kita menyembah Tuhan. John Ortberg juga mengatakan, saya akan terjemahkan di dalam bahasa Indonesia secara bebas, itu bahasa Inggrisnya. John Ortberg mengatakan, saya perlu menyembah Tuhan karena tanpanya saya bisa lupa. Saya memiliki Tuhan yang besar di samping saya dan saya akan hidup dalam ketakutan. Saya perlu menyembah Tuhan karena tanpanya saya bisa melupakan panggilan dan mulai hidup dalam semangat keasikan diri. Saya perlu menyembah Tuhan karena tanpanya saya kehilangan rasa takjub dan syukur dan menjalani hidup dengan susah payah. Saya membutuhkan menyembah Tuhan karena kecenderungan alami saya adalah kesendirian dan kemandirian yang keras kepala. I need to worship. Saya butuh untuk menyembah Tuhan. Saya butuh untuk meninggikan Tuhan. Dengan kata lain saudara-saudaraku, yang namanya penyembahan kepada Tuhan itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan saya dan juga saudara-saudara sekalian. Dan hari ini kembali lagi kita mau belajar tentang penyembahan yang tercermin lewat lagu yang dinyanyikan Maria. Terus sering kita dengar Magnificat itu. Dan tadi sudah dinyanyikan oleh Yola. Ya, itu bagian firman Tuhan yang kita akan lihat sebenarnya di dalam Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 55. Tadi Yola sudah menyanyikannya. Dan biarlah itu juga boleh menjadi suatu refleksi buat kita bagian firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, lewat pujian Magnificat yang dinaikkan oleh Maria itu, maka saya ingin
bahwa kita melihat bahwa ada sebuah pujian penyembahan yang mencerminkan pengenalan akan Allah. Dan kalau kita lihat dari ayat 46 sampai 49, bagian ini sebenarnya bukan ditulis atau dikarang oleh Maria, tetapi dikutip dari Mazmur. Di situ saya mengatakan Mazmurnya Mazmur 34 ayat 2 sampai 3, Mazmur 38 ayat 6, Mazmur 71 ayat 19. Mazmur adalah nyanyian ibadah yang sering dinyanyikan dalam ibadah orang Israel. Sehingga ketika Maria dengar, di dalam refleksi dia secara pribadi, dia bisa menaikkan pujian berdasarkan apa yang sudah dia dengar. Maria di sini bukan sekedar bernyanyi, tetapi juga kita melihat di dalam ayat 46 sampai 49. Di situ sangat jelas. Banyak kata ku. Dengan kata lain di sini ketika Maria bernyanyi, ketika Maria menyatakan suaranya lewat nyanyian, Maria ingin mendeklarasikan sebuah keyakinan iman yang muncul dari dalam lubuk hatinya tentang siapa Allah itu. Allah yang besar. Dan di situ kita bisa lihat Maria mengatakan, wah Allahku besar sekali. Memakai kata megaluno. Maria ingin menyatakan engkau Allah yang besar. Sehingga engkau layak untuk disembah. Namun Maria juga mengenal bukan hanya Allah yang besar. Tetapi Allah juga yang membebaskan. Allah yang menyelamatkan. Maka di situ memakai kata soter. Allah yang menjadi pembebas, penyelamat akan umatnya. Dan ketika dia mengatakan engkaulah Allah penyelamatku, Allah pembebasku. Maria ingin menyatakan juga bahwa Allah bukan hanya pembebas secara fisik. Tetapi Allah pembebas secara rohani. Pujian ini mengingatkan bahwa keselamatan dari Allah itu dinyatakan. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang dinanti-nantikan oleh orang Israel selama lebih kurang 700 tahun dinubuatkan. Dan pada saat ini Maria menyatakan akan tiba waktunya. Keselamatan itu dinyatakan oleh Allah. Dan Allah bukan hanya Allah yang besar, bukan hanya Allah yang menyelamatkan, tetapi dia juga Allah yang kuasa. Di ayat 48 sampai 49 saya akan bacakan. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Allah sebagai pribadi yang berkuasa. Dinyatakan dia dapat melakukan apapun yang dikehendakinya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menyatakan Mesias yang dijanjikannya. Meski mungkin kebanyakan orang Israel pada saat itu sudah melupakan janji. Karena melihat situasi kondisi yang ada mereka gak mungkin kita akan mendapatkan keselamatan. Gak mungkin kita akan mendapatkan kebebasan. Tidak mungkin kita dapat lepas dari masalah yang ada. Tapi pujian Magnificat ini ingin menegaskan bahwa Allah tidak lupa akan janjinya. Dan bagi Maria, meski kabar kedatangan Mesias dan pemilihan dirinya untuk boleh mengandung anak Allah merupakan hal yang mengejutkan. Tapi Maria belajar untuk ikut apa yang Allah rencanakan buat dirinya. Sesuai dengan nubuatan di dalam Yesaya 7 ayat 14 di situ dikatakan bahwa sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Allah beserta kita. Maria ingat itu. Maria pegang itu. Dan Maria semakin boleh mengenal Allah. Saudara-saudaraku, Tuhan, pada hari-hari ini, masihkah kita percaya bahwa Allah yang kita kenal adalah Allah yang setia dan akan mengenapi janji-janjinya? Kalau saya dan saudara adalah pribadi yang sungguh-sungguh percaya Allah kita adalah setia,
Allah yang akan menggenapi janjinya. Seharusnya itu tercermin dalam penyembahan kita. Satu contoh, ketika kita bernyanyi di gereja. Apakah nyanyian itu sungguh-sungguh keluar dari dalam hati kita karena kita mengenal kita, atau hanya sekedar saja? Kalau pada saat ini kan kita pakai masker ya, jadi nggak kelihatan tuh kita nyanyi atau enggak gitu ya. Tapi saya berharap ketika nanti kita boleh buka masker, biarlah ketika kita bernyanyi, bernyanyilah. Ungkapkan nyanyian kita itu sebagai suatu tanda bahwa kita kenal Allah kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak orang yang mengatakan bahwa mereka belum menyembah Tuhan kalau mereka belum merinding. Ya, bulu kuduknya berdiri, wah itu baru saya menyembah Tuhan. Atau ketika mereka bisa menangis, baru mereka menyembah Tuhan. Atau ketika mereka berteriak kegirangan, itu baru menyembah Tuhan. Saya ingin mengatakan hal itu tidak alkitabiah. Karena ketika fenomena-fenomena itu yang kita pegang, maka kita sedang terjebak kepada ini loh, soulless worship. Tanpa keluar, jiwa kita kelihatan memuji Tuhan, soulless worship. Tapi kita tidak spiritual worship. Hatinya tuh kosong. Hatinya hampa. Tanpa keluar memuji Tuhan. Tapi di sininya kosong. Kenapa itu terjadi? Karena tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bukan soulless worship. Tapi biarlah kita boleh menjadi spiritual, pribadi-pribadi yang spiritual worship. Menyembah Tuhan dari dalam. Itu yang dilakukan oleh Maria lewat Magnificatnya. Dia kenal Allah. Allah yang besar. Allah yang menyelamatkan. Allah yang setia akan janji-janjinya. Dan bukankah itu juga yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga nyanyian yang kita ungkapkan bukan sekedar nyanyian, bukan sekedar lip service. Tapi sungguh-sungguh kita menyatakan. Karena penyembahan yang benar itu keluar dari pengenalan yang benar akan Allah. Injil Yohanes 4:22-23 mengatakan demikian. Bahwa kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tuhan menghendaki saya dan saudara untuk boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam Dia. Menyembah di dalam kebenaran. Menyembah berdasarkan firman Tuhan. Di mana lewat firman Tuhan kita mengenal siapa Allah kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar. Seperti apa yang Allah inginkan. Saudara-saudaraku, Sidney Mohede, mungkin kita sering dengar gitu ya. Seorang penulis dan seorang creative pastor dari gereja GPCC. Dia banyak menuliskan lagu. Dan salah satu lagunya ini, Mengenalmu. Dia berkata seperti ini. Sidney ini. Sampai hari ini saya masih terharu, bahkan menangis jika mengingat kebaikan Tuhan yang memilih saya menjadi penyembahnya untuk mengenal Dia di atas segalanya. Karena segala sesuatu dan siapapun di dunia tidak pernah bisa dibandingkan dengan Tuhan kita. Ini lirik lagu yang sungguh-sungguh juga menggetarkan saya. Membawa saya untuk boleh belajar mengenal siapa Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Di dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi
penyembah. Sama-sama nyanyikan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Biarlah ini menjadi refleksi iman buat setiap kita. Tuhan, saya ingin menjadi penyembahmu, karena saya mengenal Engkau sebagai Allah yang luar biasa di dalam kehidupanku. Saudara-saudaraku, Minggu Advent ini biar menjadi sekali lagi menjadi momen di mana kita boleh mengenal Dia, Allah yang luar biasa. Mari kita sembah Dia sepanjang umur kita. Mari kita kagum akan karyanya di dalam hidup kita, sehingga kita selalu ingin memberikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Itu hal yang pertama, bahwa lewat Magnificat, lewat pujian, kita boleh mengenal Allah kita. Yang kedua, yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini, bahwa lewat Magnificat yang Maria naikkan, ada sebuah pujian yang menyatakan kemenangan rohani. Sebuah pujian yang menyatakan adanya iman dan pengharapan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayat 50 sampai 55 di dalam Magnificat ini yang tertulis di dalam Lukas pasal 1, itu juga adalah kutipan. Maria mengutip berdasarkan memori yang dia ingat ketika dia mendengar Mazmur. Dia mengingat akan segala hal yang sudah nyatakan, hal yang dimana Allah betul-betul berkarya di dalam kehidupannya. Itu dapat kita lihat acuannya Mazmur 103 ayat 17 dan Mazmur 98 ayat 1 dan 3. Di mana bagian ini Maria bernyanyi menceritakan bagaimana Tuhan memperhatikan orang-orang tertindas, orang-orang lemah, orang-orang yang mengalami kesulitan. Karena pada masa itu kehidupan orang Israel memang sangat sulit. Kehidupan orang Israel itu sangat susah. Orang Israel menjadi orang-orang yang masuk di dalam daerah jajahan bangsa Romawi. Sekian lama mereka tertindas. Tetapi lewat pujian Magnificat ini, Maria mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Tuhan tidak pernah mengabaikan umatnya. Saudaraku, makanya di dalam pujian ini kita bisa melihat ada dua respon yang Allah nyatakan kepada orang-orang itu. Ada orang yang takut akan Tuhan dan mentaatinya. Dan ada orang-orang yang sombong. Orang-orang yang takut akan Tuhan dan mentaatinya, itu menerima rahmat dan pemeliharanya untuk segala kebutuhan mereka. Mereka ditinggikan. Tetapi orang yang sombong, orang yang angkuh, itulah mereka yang dicampakkan dan dicerai-beraikan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lewat Magnificat, lewat pujian ini, nyata bahwa takut akan Tuhan adalah sebuah tindakan kepatuhan penuh hormat kepadanya. Allah menunjukkan rahmatnya kepada mereka yang takut akan Dia. Maria sebagai seorang gadis muda yang Tuhan berikan anugerah menjadi bagian di dalam rencana Allah. Ketika dia menaikkan pujian ini, dia yakin akan rahmat dan kebaikan Tuhan yang akan terus mengikutinya. Kemenangan itu akan diterima oleh orang-orang yang takut akan Dia. Dalam dirinya yang menerima mukjizat, mengandung dan akan melahirkan anak Allah, Maria tetaplah gadis biasa. Gadis sederhana yang akan menghadapi banyak tantangan karena situasi yang ada. Namun di atas semuanya itu, Maria memilih untuk tetap patuh dan menaruh harap kepada Tuhan. Sehingga dirinya patuh dan sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Maka disitulah nyata
kemenangan iman dari Maria. Maria belajar lewat pujiannya. Ketika Tuhan memberikan mukjizat untuk dirinya mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus, maka ada suatu keyakinan. Tuhan tidak akan pernah mengabaikan dan meninggalkan dia. Tapi Tuhan memegang hidupnya menghadapi situasi ke depan. Itu yang membuat Maria patuh, taat kepada Tuhan. Dan itulah kemenangan imannya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seorang yang bernama SDT, seorang worship pastor, dia mengatakannya bahwa sebagai orang percaya, hari-hari kita itu akan selalu mengalami peperangan melawan si jahat yang ingin mencuri sukacita kita, mengintimidasi setiap kita, mengintimidasi saya, mengintimidasi saudara dengan apa? Dengan kekhawatiran. Dengan masa depan kita, dengan ekonomi, dengan sakit penyakit, dan banyak hal lagi yang seringkali malah membuat kita lupa akan Tuhan. Si jahat itu terus mengintimidasi kita. Tapi Yesus mengatakan, waktu kita menyembah Tuhan, kita sedang mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan ke dalam diri kita. Sehingga kita tidak perlu mendengar kebohongan demi kebohongan yang disampaikan oleh musuh kita. Kita nggak perlu dengar kebohongan yang disampaikan oleh si jahat masuk ke sini. Nggak perlu. Tapi biarlah kita terus boleh menyembah Tuhan. Saudara-saudaraku, kita boleh menaikkan pujian. Tapi kita perlu sadar juga ketika kita menaikkan pujian bukan berarti misalnya nih ya kita lewat tempat yang gelap kita nyanyi. Nyanyi apa biasanya? Nyanyi yang buat kita, wah tolong ya Tuhan kalau saya lewat tempat gelap saya tuh takut banget. Bukan seperti itu ya. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara ya. Lewat tempat gelap mah bersaudara sama siapa gitu ya. Ada kuasa dalam darahnya. Wah mungkin kita lewat gitu ya. Karena tempat gelap. Gitu ya. Enggak, bukan seperti itu. Pujian yang betul-betul keluar dari hati kita. Karena kita sadar kembali lagi. Ada kemenangan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi kita bukan soulless worship tapi spiritual worship. Itu yang harus kita lakukan. Di dalam kehidupan kita sebagai penyembah-penyembah yang benar. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita belajar juga dari Mazmur 46. Sebuah pujian yang dinaikkan oleh keluarga Korah. Dan lagu ini ditulis ketika orang Israel pada saat itu sedang mengalami peperangan. Dihimpit, diserang oleh raja yang kuat pada zaman itu yaitu Raja Asyur. Dan mereka lari ke Tuhan. Dan saat mereka menaikkan pujian itu, mereka mengingat apa yang Daud katakan ketika melawan Goliat. Mazmur 46 ini. Oke, kita baca Mazmur, ayo kita betul-betul melihat akan kuasa Tuhan yang dahsyat. Pada saat itu mereka melihat bahwa mereka dianggap kecil oleh Asyur. Mereka dianggap tidak berdaya karena saat itu sudah dikepung. Tapi mereka ingat, mereka punya Tuhan semesta alam yang menyertai mereka. Mereka punya Tuhan yang berperang bagi mereka. Mereka punya Tuhan yang membela mereka. Ketika mereka menaikkan pujian itu, sungguh-sungguh mereka melihat Allah, Engkau luar biasa. Bagaimana dengan kita saat ini? Raksasa apa yang sedang kita hadapi? Ketakutan apa yang sedang menghampiri setiap kita? Mari saat ini kita menaikkan pujian kita kepada Allah kita. Dan yakinlah bersama Allah kita pasti menang. Bersama Allah kita mampu menghadapi apapun yang ada di dunia. Resesi yang rencana ya katanya tahun 2023
Mungkin itu raksasa bagi sebagian kita. Kita gentar, kita takut. Tapi ingat, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pegang, Tuhan yang sertai. Kalau kita bisa melewati masa pandemi dari tahun 2020 sampai hari ini, tahun 2022, tahun 2023, apapun raksasa di depan, kita akan hadapi bersama dengan Tuhan. Mari berikan sebuah keyakinan bahwa kita akan menang bersama Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah pemenang. Tidak hal apapun yang dapat mengalahkan Allah kita. Itu yang Maria yakini di dalam Magnificat. Dan biarlah itu juga boleh menjadi keyakinan buat setiap kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ini salah satu teman saya dengan Nancy, yaitu Frankie Kuncoro. Seorang yang juga cukup talented dengan karya pujian-pujian yang dia nyatakan. Di dalam sebuah kesaksiannya, Frankie mengatakan, ketika di dalam waktu di mana dia mengalami kesulitan dalam hidupnya, dia mau menyerah. Kiki, panggilannya Kiki ya. Kiki bilang gitu ya, dia mau menyerah. Gitu ya. Dia sudah nggak sanggup. Dia udah nggak tahu bagaimana lagi. Tapi firman Tuhan mengingatkan dia di dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 23. Jadi saudara-saudara, oleh Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Bagian firman Tuhan yang boleh menguatkan Frankie untuk terus boleh menaruh harapannya kepada Tuhan. Karena dia adalah setia. Maka seharusnya di dalam kesetiaannya kita boleh melihat Tuhan betul-betul luar biasa. Bahkan karena kesetiaannya Tuhan rela menyerahkan nyawanya bagi saya dan juga bagi saudara-saudara sekalian. Itu juga yang membuat Frankie bangkit. Dan kesaksiannya ditulis ya ini dalam lagu ini ya. Lagu yang dibuat bukan di dalam musim yang sedang tenang. Bukan di dalam musim yang sedang aman dan damai. Tapi musim yang betul-betul membuat dia sulit. Tapi dia betul-betul sadar bahwa kemenangan ada di dalam Tuhan. Aku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saudaraku, biar apa yang dikatakan oleh Frankie Kuncoro juga boleh menjadi keyakinan iman kita juga. Kemenangan terjadi dalam kehidupan saya dan juga dalam kehidupan saudara. Ketika kita sungguh-sungguh melihat Dia sebagai Allah yang berjanji dan setia. Allah tidak pernah berbohong. Allah tidak pernah mengecewakan kita. Kalau Dia sudah menyertai kita masa lalu, Dia pegang tangan kita saat ini, maka Dia akan menuntun kita jalan di depan. Itulah Allah kita. Mari kita hadapi tantangan apapun yang ada dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Dia.
Biarkan tuntunan tangannya itu betul-betul nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa merasakan kemenangan. Kita bisa menyatakan kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi dalam hidupku. Bukan karena aku, tapi karena Allahku yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Dunia sekitar kita sedang membutuhkan kesaksian kita. Dunia sedang hidup di dalam segala ketakutan. Yang semakin hari semakin mencengkram. Oleh karena itu, saya dan saudara, mari kita menyatakan akan kuasa Tuhan. Mari kita yakin dengan kemenangan yang Tuhan sudah berikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga orang lain bisa melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Saudara-saudaraku, saya juga bersyukur untuk apapun yang Allah lakukan di dalam kehidupan saya. Ada beberapa pujian yang boleh menjadi penguatan buat saya secara pribadi. Saya nggak tulis sih di sini ya, gitu ya. Tapi lagu itu betul-betul membuat saya semakin boleh mengenal Allah saya. Allah yang boleh terus ada dan senantiasa baik di dalam kehidupan saya. Ya. Situ saya sungguh-sungguh boleh mau berjalan semakin hari semakin bersama dengan Allah. Salah satu pujian yang boleh menjadi kekuatan buat saya di dalam saya semakin mengenal Allah adalah pujian Bapa Engkau sungguh baik. Saya percaya setiap kita tahu lagu itu. Tapi ketika saya menaikkan pujian itu seringkali jujur ada rasa kagum, ada rasa takjub, dan bahkan jujur ada kalanya saya menangis ketika menaikkan pujian ini. Karena saya melihat itu, Engkau Bapakku yang baik. Syair yang Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu
Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Saudara-saudaraku, besar setia Tuhan buat kita. Mari kita lihat terus kepada Dia. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Dia. Dia Allah yang luar biasa, Allah yang terus menyertai kita. Dan dalam minggu Advent ini, kita diajak belajar tentang the heart of worship dan the power of worship. Melalui pujian ini, kita sungguh-sungguh dibawa untuk melihat worship itu bukan hanya sekedar nyanyian rohani, tapi worship, penyembahan itu dimulai ketika kita mengingat siapa Tuhan yang kita kenal. Kita mengagungkan Dia dengan segenap hati, dengan iman kita. Dan dalam segala situasi yang sedang kita hadapi saat ini, mari kita sembah Dia, kita puji dan tinggikan Dia. Marilah kita tetap menyembah Allah yang baik sekalipun kondisi kita sedang tidak baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah penyelamat kami, Allah yang setiakan janji, dan Allah yang senantiasa memberikan kemenangan buat setiap kami, orang-orang yang takut akan Engkau, orang-orang yang tunduk dan mengikuti segala rencana-Mu. Tuhan, mungkin pada saat ini ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak masalah yang sedang kami hadapi, tapi lewat pujian, lewat penyembahan kami kepada Tuhan, kami boleh dikuatkan bahwa kami tidak sendiri dan kami punya Allah yang luar biasa yang akan terus menyertai dan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan teguhkan firman-Mu di dalam hati setiap kami, sehingga ketika kami nanti pulang keluar dari gedung gereja ini, kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kami boleh menaikkan pujian kami kepada Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.